Siang teman-teman yang ada di rumah. Mungkin Anda menonton video ini barangkali di waktu siang hari atau di malam hari atau di pagi hari, atau mungkin di saat yang sama dengan saya berada di dalam rumah kos ini. Terkadang dalam kondisi terbatas ini memang lampunya juga nyala kemudian redup kembali. Ya maklum, saya memang anak kos gitu dengan kondisi keterbatasan dan lain sebagainya. Kali ini saya akan mencoba berbagi praktik kerja saya untuk mencari satu tematik, yaitu dramaturgi, dengan cara saya. Tapi ini bukan berarti satu rumusan yang mutlak, nantinya bisa juga menjadi satu kajian atau riset yang perlu diteliti gitu. Kita mulai dari praktek kerja saya semacam gini, Bagan. Ini kerja dramaturgi kita sebenarnya bisa lebih dekat gitu kan. Bisa juga dari kafe, warung kopi, rumah kos. Kenapa ada punya alasan rumah kos? Bikin kenapa di pinggir jalan, kenapa 5 pintu dan lain sebagainya. Warung Tegal, kenapa memilih warung nasi bebek atau masakan Padang gitu. Kalau misalnya saya punya usaha gitu, warung kopi gitu, saya juga akan menyesuaikan dengan karakter saya gitu. Misalnya saya akan membuat satu kursi gitu, misalnya yang jaraknya juga akan lebar gitu deh, jauh-jauh gitu, apalagi di era pandemi seperti ini. Kenapa Ber? Saya punya kebiasaan kalau di warung kopi itu memilih tempat yang sepi gitu. Kalau misalnya ramai saya nggak akan datang gitu. Saya begitu nyampe di sana saya juga sering kali gini kan, suara-suara itu kayak ada di kepala saya misalnya. Kemudian gini dulu, itu yang meracau di dalam pikiran saya gitu. Kemudian saya juga sering blingsatan gitu, sering blingsatan sendiri. Kemudian biasa duduk di depan laptop saya, kemudian saya mencoba untuk melacak, mencari gitu. Ini maksud saya suara musik gerinda yang live ini, memang suara-suara air keran dan lain sebagainya. Memang saya akan menjadikan musik itu, saya akan respon seketika. Gitu Ber, balik lagi ke pencarian data yang di dramaturgi gitu Ber. Ini Ber, ini juga nih, kita juga tahu di era 60-an tuh ada Wiratma Sukito tuh Ber. Nih Ber, praktek kerja dramaturgi tidak stabil tuh. Nih di Harimawan dan lain sebagainya. Kemudian di era 60-an dengan buku dramaturgi satunya. Bicara Harimawan juga, di bukunya kan tidak ada jelas tuh Ber kematiannya gitu kan. Makanya gue nyari itu kematiannya Ber. Nih di era kematiannya gue nyari data-data ini Ber gitu, supaya datanya konkret gitu, tanggal lahir dan kematiannya. Tapi yang menarik Ber, ketika gue nyari data itu Ber, satu hal gitu sama teman saya setelah Yusuf tuh, kan memang gede tadi tuh, pintunya segini Ber. Gue taruh motor ya, taruh motor tuh jinjit ya. Kayak misalnya kayak gini loh Ber, kayak gini. Nah Ber, ini set, gini. Gue loncat kan, gitu ya. Tapi begitu nyampe di area pemakaman itu, gue lagi suara ritual gitu, memori yang gue pernah ke Kalimantan, gue pernah ke pelosok Jawa dan lain sebagainya, di Jakarta atau di tempat-tempat terpencil gitu ya. Kemudian gue ingat nge-recall gitu.
semakin kencang gitu. Gue kayak semacam nggak tahu itu. Aku berusaha untuk menekannya gitu. Praktek-praktek macam itu aku tulis lagi, aku simpan di memori gua, di desktop gua, kemudian masukin di folder gitu. Itu Ben. Ini ada satu folder gitu kan, kemudian membuat satu folder yang lain gitu. Kemudian gua membentuk data ini kenutinan. Ini juga salah satu dramaturg di era 1700-an. Kemudian di sini ada juga ada Kotzebue gitu kan, yang jarang gitu, setahu saya jarang dibicarakan gitu. Kotzebue nih, August von Kotzebue itu salah satu penyair di Jerman gitu. Kemudian yang sering kita tahu adalah Gottfried and Lessing gitu, Ephraim Lessing tuh kan. Ini sering kita lihat gitu, bahwa ada kerja dramaturg yang memang menurut orang tidak berkembang gitu. Padahal sebenarnya bukan sesuatu yang berat gitu. Dramaturgi itu konvensi sebelumnya ada konvensi hari ini gitu. Misalnya bisa dilacak dari arsitektur, sejarah, antropologi, lingkungan, dan lintas media. Ketika bicara lintas media gitu kan, satu hal yang menurut gua misalnya nih, ini juga bisa digunakan gitu. Ini desktop. Selain buat selfie, kemudian bisa merekam juga. Ini kan juga satu hal yang cukup signifikan gitu. Misalnya kebiasaan gue adalah, gue misalnya sering melacak data dari sini. Gitu misalnya. Nih, gitu misalnya, sering bolak-balik sini gitu. Misalnya dari beberapa toko yang ada gitu. Kemudian gue di sini misalnya sering membuat satu bagian model begini. Lessing, Schillertic, ini kan Tinan Brecht. Kemudian tanggung jawabnya apa, fungsi dramaturgi berkaitan apa, proyeksi dramaturgi. Aku sering membuat bagan model begini itu. Kemudian ngisi ini dan sebagainya. Satu hal, kemudian juga gua ngumpulin video dari YouTube gitu misalnya Ber. Nih Ber. Misalnya nih. Ini juga nih. Loh. Bisa juga dengan video-video yang lain. Selama 10 tahun gua melacak, melihat, membaca di Jakarta, Surabaya, dan Madura tepatnya ini Ber. Ini untukmu, Papa. Bagaimana aku melihatmu yang menghadiri pesta pernikahan kita. Gitu, itu juga satu hal yang menurut saya adalah gue putuskan ini Ber. Satu kerja ganda. Dramaturg di Indonesia masih kerja ganda dan ruang belakang. Ruang belakang itu bisa dari muncul supervisi, bisa dari aktor, bisa direktur artistik, dia tidak tunggal. Tapi Ber, satu hal yang paling mungkin di era lintas media ini, di medium baru dengan lintas disiplin, kerja dramaturgi bisa dilakukan tunggal ke depannya, bisa memungkinkan dia akan berdiri seperti Brecht, dia akan tinanti gitu. Itu saya kira mungkin kita bisa bertemu di video berikutnya dengan cara yang sama atau berbeda.